membahas tentang masalah kurban dan pengorbanan. Jadi ada kurban, ada pengorbanan. Karena hakikat kehidupan itu memang harus berkorban. Pengen seneng juga harus korban, susah pun juga korban. Juga harus berkorban. Makanya kita gunakan harta kita untuk agama, kalau kita pun akan habis tetapi bukan untuk agama. Dalam fadilah haji, Maulana Zakaria rahmatullah alaih menulis, ketika kita pelit, ketika kita kikir untuk perkara ketaatan, maka harta kita akan dipaksa untuk masuk dalam kemaksiatan. Ini kata beliau. Maka bagaimana kita persiapan? Kita persiapan. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi sebagian saudara kita akan ada yang berhaji. Otomatis kalau haji korbannya lebih banyak daripada yang tidak berangkat. Karena yang namanya haji itu modalnya di sana terutama itu adalah S3. Katanya S3. Sabar, sabar, dan sabar. Ini. Modalnya sabar, sabar, dan sabar. Apalagi ONH+, apalagi ONH biasa. Belum berangkat saja suruh sabar nunggu sampai 20 tahun. Nunggu kok 20 tahun, 30 tahun itu kan Masya Allah. Orang menunggu itu 1 jam saja rasanya sudah seperti sehari kok. 20 tahun nunggu. Makanya itu belum apa-apa sudah harus sabar. Nanti begitu berangkat, Masya Allah, sabarnya harus ditambah lagi. Mau berangkat, nanti upacara sini dulu, nanti masuk sana upacara lagi, nanti masuk sana upacara lagi. Belum lagi di rumahnya, Masya Allah. Nanti sampai di sana musim panas lagi, harus sabar lagi. Kadang-kadang makanannya terlambat, harus sabar lagi. Setiap kali mau marah diingatkan. Setiap mau marah mesti diingatkan. Apa peringatannya? Orang haji nggak boleh marah. Nanti marahnya kalau sudah selesai haji. Makanya orang pulang haji itu kalau nggak kuat-kuat tinggal dongkolnya, Pak. Kenapa? Karena di sana disuruh sabar. Di Arafah waktunya makan nggak datang-datang makanannya. Kata karomnya sabar. Modal yang pertama adalah sabar. Dan itu pengorbanan yang berat. Pengorbanan yang berat. Sabar itu pengorbanan yang berat. Kalau hanya 60 juta, 50 juta, bahkan 350 juta, yang haji furoda 250 juta, 150 juta, itu uang masih bisa dicari. Tapi kalau sudah masuk pada sabar, apalagi kok sudah masuk pada ranah pengorbanan kehormatan, ya Allah. Kurban yang paling kecil itu kurban harta. Makanya pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu dilatih dari kurban harta, kurban jiwa, sampai kurban kehormatan. Sampai kurban kehormatan. Sahabat begitu hijrah ke Madinah, pertama kali yang dikurbankan hartanya. Hartanya di Mekah ditinggal, rumahnya ditinggal, berangkat nggak bawa apa-apa. Setelah 1 tahun, baru oleh Allah Ta'ala diberikan pelajaran kurban jiwa. Masuk di perang Badar. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ini masih kurban jiwa. Kurban kesenangan, kurban jiwa. Masuk pada Sulh Hudaybiyah, sudah kurban kehormatan. Nah ini kalau sudah mulai kurban kehormatan, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar hampir-hampir tidak kuat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebentar lagi mau masuk bulan Dzulhijjah, saudara kita yang berangkat haji mendapatkan pahala, mendapatkan haji yang mabrur, kita yang di sini pun ikut berkorban.
Kita tidak disuruh sabar, tidak. Kita tidak disuruh berkorban kehormatan, tidak. Kita tidak disuruh korban jiwa, tidak. Tapi hanya disuruh untuk korban harta. Dan itu pun tidak banyak. Itu pun tidak banyak. Hanya rokok sebungkus. Hanya rokok sebungkus. Tinggal dikalikan saja kan gitu nih. Hanya pohon, kalau istilah orang haji itu hanya satu pohon kelapa dengan vasnya. Cuma vasnya 1 hektar. Nah, ya kan cukup begitu nggak? Jadi yang dilihat itu kalau korban itu sedikitnya. Karena kalau kita lihat, waduh 1 hektarnya ya berat. Tapi kalau kita lihat pohon kelapanya, nah, kita jual dengan vasnya nanti bisa berangkat haji kan itu. Nah, begitu juga kita dalam berkorban. Korban itu sedikit, korban itu sedikit. Paling-paling sekarang 2,5 juta sampai 3 juta. Tapi Allah Ta'ala akan memberikan begitu banyak balasan. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma hiyal adhahi? Sebenarnya korbanan itu apa ya Rasulullah? Baginda Nabi SAW menjawab, millatu abikum Ibrahim. Itu korban adalah milah bapak kalian Ibrahim. Milah itu apa? Milah itu agama. Agama bapak kalian Ibrahim. Terus mereka bertanya, wa malana ya Rasulullah, kalau kami berkorban kami dapat apa? Sahabat itu cerdas. Sebelum kita berpikir ekonomi, mereka sudah mikir ekonomi dulu, tapi ekonomi agama. Maka Nabi SAW menjawab, likulli sya'rotin hasanatun. Setiap satu rambutnya akan menjadi kebaikan. Setiap satu rambutnya. Kemudian mereka bertanya lagi, wa kaifa bisufiha ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu halusnya? Maka Nabi menjawab, likulli sufin min syu'uriha hasanatun. Setiap bulu halus yang ada pada rambut, sela-sela rambut itu, maka itu pun akan menjadi kebaikan. Subhanallah. Sampai sekarang teknologi yang paling canggih sekalipun belum ada yang digunakan untuk menghitung bulu domba, nggak ada. Bulu ekor kambing itu sampai sekarang ekornya itu belum diketahui jumlahnya berapa. Kalau jumlah beras sudah ada yang ngitung. Sekilo itu kalau yang agak gede 10.000, kalau yang kecil-kecil 15.000 sudah dihitung. Tapi kalau bulu kambing sampai sekarang nggak ada yang ngitung. Kenapa? Karena saking banyaknya. Padahal cuma korban 2,5 juta, 3 juta, katakanlah 3,5 juta, subhanallah. Setiap rambutnya akan menjadi kebaikan. Ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala kembalian yang begitu banyak. Memang kalau kita setiap akan beramal kok yang kita lihat hukum, kita ini jadi males. Korban kok dilihat hukumnya, Masya Allah. Hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Bahkan sunnah mu'akkadah pun sunnah kifayah. Satu keluarga ada yang satu korban sudah cukup semua. Seumur hidup cuma sekali lagi coba. Sudah cukup, saya kemarin sudah korban kok. Ini korban enggak? Sudah, saya kemarin tahun kemarin sudah korban. Sekarang enggak lagi. Kenapa? Karena kita yang dilihat hukumnya. Mau jamaah kok yang dilihat hukumnya. Sunnah ya sudah enggak jadi berangkat. Enggak jadi berangkat. Tapi ketika kita melihat apa yang akan diberikan Allah Ta'ala kepada kita, subhanallah. Kita mau sholat duha, apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Ketika kita mau bersedekah, apa balasan Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kalau kita hanya melihat hukum, yaitu tadi. Kembali lagi, kurban ini adalah cuma sunnah saja. Kalau kita melihat hukum. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita ketika akan berkorban, ini kita melihat apa yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita. Apa balasan Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada kita. Karena memang tingkatan ikhlas kita itu masih seperti itu. Kita ini belum bisa kok ikhlas seperti Rasulullah, seperti ulama-ulama yang dahulu. Mereka beramal pokoknya saya adalah milik Allah, saya beramal untuk Allah. Sebagaimana Imam Sya'roni mengatakan, saya heran kepada seorang hamba yang dia beramal tetapi dia mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Orang lain bertanya, kenapa kok heran ya? Ya Syekh, bagaimana tidak heran? Apakah kamu tidak melihat di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan Allah Ta'ala yang menciptakan amal kalian. Kita beramal ini ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah, amal kita ciptaan Allah. Tetapi kita minta balasan dari Allah. Seperti halnya ada orang lain kerja, kita minta upahnya.
Saya datang ke kantor Setiami, Pak, saya minta upah bulanan. Loh, kenapa kok minta upah bulanan? Lah Pak Anjar sudah kerja 1 bulan. Loh, yang kerja siapa? Pak Anjar. Kok kamu yang minta upah? Ya pokoknya gitu Pak. Nah, begitu juga kita. Kita ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ibnu Athaillah juga mengatakan demikian. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, Allah Ta'ala yang menciptakan pekerjaan kamu. Kita bekerja ini hakikatnya pekerjaan Allah. Kenapa kita yang minta upah katanya? Tapi memang tingkatan ikhlas kita itu masih seperti itu. Jadi kita melihat. Kalau enggak, ya kita enggak mungkin mau sholat duha. Kenapa? Kalau kita sholat duha, yaitu sholat ekonomi Pak Ustadz katanya. Ini sholat duha itu sholat ekonomi katanya. Ya sudah enggak apa-apa. Memang tingkatan ikhlasnya masih seperti itu. Tapi jangan sampai kita buat amal agama untuk dunia. Ya kalau kita tidak ada janji-janji dunia, kita nggak mau beramal karena tingkatan kita masih seperti itu. Hanya kita belajar untuk ikhlas sedikit demi sedikit. Kurban pun juga demikian. Yang haji pun juga demikian. Yang umroh pun juga demikian. Masih mengharap bagaimana antara haji dengan yang haji berikutnya. Haji akan menghabiskan kefakiran sebagaimana api menghabiskan karat pada besi. Jadi niatnya haji supaya apa? Supaya nanti rezekinya melimpah. Ya enggak apa-apa, memang masih tingkatannya seperti itu kok. Tetapi kita berharap balasan-balasan itu dari Allah Ta'ala. Kalau kita kok berharap dari makhluk, korban sapi supaya apa? Supaya orang tahu saya ini orang hebat. Nah kalau sudah kayak gini ya enggak boleh. Kalau kita mengharap walaupun dunia, kalau berharapnya kepada Allah Ta'ala masih diperbolehkan. Korban untuk apa? Supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan dalam kehidupan kami. Dunia enggak masalah. Begitu juga kita dalam beramal pun juga demikian. Setiap amal-amal kita. Sampean kenapa kok sholat jamaah terus supaya Allah Ta'ala menjaga rizkiku tambah berkah, tambah banyak kan gitu. Boleh enggak? Kalau dari Allah Ta'ala enggak masalah. Kalau dari Allah Ta'ala enggak masalah. Walaupun perkara dunia. Allah Ta'ala juga mengajarkan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban pun juga demikian. Kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan Allah Ta'ala tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin." Tidak ada amalan ibnu Adam, manusia pada hari nahar, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mengalirkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya binatang kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk mereka. Tanduk-tanduknya, dengan tulang-tulangnya, dengan lengkap badannya. Wa inna dama, dan sesungguhnya darahnya layaqa'u minallah bimakanin, akan jatuh dari Allah Ta'ala di tempat qabla ayyaqa'a minal ard. Artinya apa? Sebelum jatuhnya darah ini sampai ke tanah, Allah Ta'ala telah terima. Allah Ta'ala telah terima. Yang penting kita tidak niat untuk riak, tidak niat untuk ujub, tidak niat untuk tetapi belum bisa ikhlas nanti dipikir belakangan. Kami dulu pernah menyampaikan yang namanya orang amal itu tidak mesti harus ikhlas. Tapi ada amal yang dituntut ikhlas, ada amal yang dituntut banyak. Kalau amal yang dituntut ikhlas, tok, maka nanti orang bangun masjid nggak jadi-jadi. Orang bangun pesantren nggak jadi-jadi. Setiap datang kota amal jalan berapa? 2.000. Ikhlasnya 2.000. Sampai kiamat nggak jadi itu masjid. Tapi dituntut banyak. Kalau kita kasih banyak, nanti ikhlasnya kapan? Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh. Yang namanya amal soleh itu nanti yang akan mengangkat Allah Ta'ala. Mungkin sekarang kita beramal ikhlasnya 10 tahun yang akan datang. Kata Imam Al-Ghazali, banyak orang yang hari ini beramal tetapi belum bisa ikhlas. Nanti 10 tahun, 15 tahun baru datang ikhlas dalam kehidupannya. Terima enggak oleh Allah? Itu baru diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya kita jangan melihat, wah saya belum bisa ikhlas kalau kurban, enggak usah kurban dulu. Kalau seperti ini malah dinamakan riya. Fatibu biha nafsan. Maka Nabi SAW bersabda,
maka perbaikilah dengannya hati-hati kalian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melihat seperti apa sebenarnya kurban itu. Kita tahu ada 3 binatang yang dipakai untuk kurban atau yang dikurbankan ketika hari nahar. Yang pertama unta, kita jelas hampir nggak pernah kurban unta. Yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing. Sapi dengan temannya yang biasa dinamakan kerbau. Kemudian kambing. Nah ini, kalau misalnya kok tidak mampu, nah itu baru lainnya, kan gitu nih, baru lainnya. Nih. Tapi usahakan minimal, karena nanti kalau kita kurban ayam jantan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap rambutnya akan menjadi kebaikan. Kita bingung, karena ayam jantan nggak ada rambutnya, ganti bulu-bulunya, nggak bisa diganti bulunya. Makanya di sini kita melihat ada 3 hukum aslinya kurban itu adalah sunnah. Menurut mazhab Hanafi wajib tidak sampai pada tingkatan fardu. Dalam satu keluarga wajib bagi yang mampu. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sunnah yang muakkadah. Bahkan di sini dikatakan waqala Syafi'i la arkhasu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Walaupun saya menghukumi sunnah, tetapi aku tidak pernah mengatakan rukhsah. Tidak ada kemurahan bagi orang yang mampu kemudian tidak berkurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak termasuk umatku yang mampu untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban. Mampu kurban tapi tidak berkurban. Kategorinya mampu seperti apa? Seperti dalam zakat fitrah. Artinya ketika hari itu ada kelebihan harta yang cukup untuk makan anaknya, cukup untuk makan istrinya, cukup untuk makan keluarga yang wajib dia tanggung, kemudian sisanya cukup untuk kurban. Ini yang sunnah muakkadah. Ini yang menurut mazhab Hanafi dihukumi wajib dalam satu keluarga. Dan sunnahnya adalah sunnah kifayah. Artinya dalam satu keluarga 1 orang itu sudah cukup. Bukan berarti 1 orang untuk keluarga saya. 1 kambing untuk keluarga saya, ada 12 orang, atau mungkin 1 sapi untuk keluarga saya, bukan. Walaupun mungkin ada ustadz atau ulama yang menerangkan seperti itu, tapi menurut mazhab Syafi'i bukan seperti itu. 1 kambing untuk 1 nama. Adapun pahalanya untuk orang banyak silahkan. Hadza min Muhammadin li Muhammadin wali ali Muhammadin wali ummati Muhammadin. Ini dari Muhammad, untuk keluarga Muhammad, dan juga untuk umat Muhammad. Ini ulama mengatakan maksud daripada hadis ini adalah untuk tasyrikus sawab. Jadi yang berkorban 1, tapi pahalanya dihadiahkan untuk seluruh umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi binatang yang dikurbankan ada 3. Kalau binatang kambing ada 2 jenis. Kalau domba yang sudah 1 tahun masuk pada tahun ke-2. Kalau sapi ataupun kambing kecil, kambing Jawa, tahun ke-2 masuk tahun ke-3. Begitu juga unta. Unta di situ dikatakan kalau binatang unta wa yuz'u biha al-jad'u minadh-dha'ni, kemudian as-saniyu minal ma'zi was-saniyu minal ibil. Unta pun adalah usia 2 tahun masuk tahun ke-3. Ini. Sapi juga 2 tahun masuk tahun ke-3. Jadi yang 1 tahun masuk tahun ke-2 hanya domba saja. Kemudian ada binatang yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Apa saja? Kadang kita melihat banyak sekali. Ada yang telinganya lubang, ada yang kakinya pincang, macam-macam. Intinya setiap binatang yang mengurangi dagingnya maka tidak sah untuk dijadikan kurban. Baik jantan maupun betina. Termasuk adalah tidak diperbolehkan kurban dengan binatang yang hamil. Binatang yang
hamil. Bukankah itu tambah daging? Bukan tambah daging. Walaupun nanti kalau disembelih janin itu ikut 9 induknya, tetapi induknya menjadi berkurang dagingnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah pembagian daging kurban. Daging kurban itu dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalau binatang daging kurban itu kok nazar, wajib, maka yang kurban tidak boleh makan. Yang kurban tidak boleh makan. Kalau binatang itu binatang kurban sunnah, maka dibagi 3. Yang kurban disunahkan untuk mengambil sedikit. Paling banyak 1/3, yang paling baik mengambil hatinya. Biasanya kalau kurban kambing dikasih hati sama paha 1. Kalau sunnah, ini sunnah untuk mengambil sedikit. Nih, untuk mengambil keberkahan. Kemudian yang kedua, dihadiahkan kepada orang kaya. Dihadiahkan kepada orang kaya. Kemudian yang ketiga, dibagikan kepada fakir miskin. Bukan kepada asnaf yang 8, bukan, tetapi diberikan kepada fakir miskin. Bagi orang kaya, haram hukumnya menjual daging kurban. Saya orang mampu diberi hadiah daging kurban, saya jual, hukumnya haram. Tapi kalau fakir miskin, ketika dia sudah menerima, mau dimasak, mau dijual silahkan. Karena itu hak dia. Beda dengan orang kaya. Kemudian kalau panitia tidak boleh menjual daging kurban. Tidak boleh menjual daging kurban. Karena panitia hanya wakil dari mudhohi. Wakil dari mudhohi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagi penerima kurban ini harus atau disyaratkan orang yang muslim. Tidak diperbolehkan daging kurban diberikan kepada non-muslim. Nah, bagaimana solusinya? Kalau memang kok di situ ada orang Islam dan non-muslim, maka kita galakkan untuk ada kambing sedekah. Ada kambing sedekah. Misalnya patungan, kalau satu setiami kok nyembelih sapi 1, ini bukan kurban. Ini namanya binatang sedekah. Mau dibagikan orang fakir miskin silahkan, non muslim juga silahkan. Karena itu bukan kurban. Pahalanya beda. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, cara menyembelih binatang kurban. Disunnahkan 5 perkara ketika menyembelih binatang kurban. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga menghadap kiblat. Jadi sapinya kepalanya di sebelah selatan, kemudian orangnya menghadap kiblat, disembelih. Ini sunnah, kakinya diletakkan, lututnya diletakkan atau kakinya diletakkan di pipi binatang yang akan disembelih. Tadi bismillah, membaca sholawat, menghadap kiblat, membaca takbir, kemudian doa. Doanya seperti apa? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau dari kita. Kalau laki-laki disunahkan untuk menyembelih sendiri binatang kurbannya. Binatang kurbannya disunahkan untuk menyembelih sendiri. Tapi kalau wanita disunahkan untuk diwakilkan dan dia menunggui penyembelihan binatang kurban. Sayyidatina Fatimah ketika mau berkurban dipanggil Rasulullah untuk melihat bagaimana binatang kurbannya disembelih. Nih, maka nggak ada alasan istri saya sudah cadaran Pak Ustadz nggak boleh melihat. Rasulullah istrinya, anaknya juga bercadar, tetapi dipanggil untuk menyaksikan bagaimana binatang kurbannya disembelih. Binatang kurbannya disembelih. Ini yang menunjukkan bahwasanya bukan satu kurban untuk keluarga Muhammad tok, tidak. Nyatanya Sayyidah Fatimah juga kurban sendiri, Sayyidah Aisyah juga kurban sendiri. Makanya dalam keterangan fikih, 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang, 1 unta untuk 7 orang. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu untuk masalah kurban. Kemudian yang terakhir
Waktu penyembelihan kurban itu adalah setelah kira-kira matahari terbit, 100 menit setelah matahari terbit, kemudian ditambah 2 rakaat sholat Id, ditambah lagi khutbah pendek. Khutbah pendek itu tidak panjang. Rukunnya khutbah cuma 5 kalau mazhab Syafi'i. Pertama adalah hamdalah, yang kedua sholawat ke atas Nabi, yang ketiga wasiat takwa. Kemudian dari salah satu khutbah itu ada membaca 1 ayat Al-Quran. Kemudian terakhir ditutup dengan doa untuk muslimin muslimat. Jadi kurang lebih 5 menit. Artinya kalau seandainya waktu sholat isyraq sudah habis, itu sudah boleh menyembelih binatang kurban. Seandainya dia hidup di tempat yang enggak ada. Makanya kalau sholat Idul Adha disunahkan untuk mempercepat, memagikan waktunya. Supaya apa? Supaya waktu penyembelihannya panjang. Tapi kalau sholat Idul Fitri agak disiangkan. Supaya apa? Waktu pembayaran zakat panjang. Ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, waktunya panjang mazhab Syafi'i sampai selesai tasyrek. 4 hari. Kalau mazhab Hanafi 3 hari. Jadi 12, 13. 11, 12, 13. Mazhab Hanafi 11, 12. 13 sudah bukan tasyrek lagi. Jadi mereka dihitung 3 hari termasuk Idul Adhanya. Kalau kita 3 hari setelah Idul Adha. Setelah asar, kemudian masuk waktu maghrib, sudah habis waktu penyembelihan. Nah, pembagian daging kurban bagaimana? Pembagian bebas. Ataupun kita makan nanti juga boleh, bahkan 1 bulan berikutnya juga boleh. Tetapi penyembelihannya yang dihitung. Dan daging kurban ini beda dengan akikah. Kalau daging kurban tidak boleh dibagikan dalam keadaan mateng. Artinya harus dalam keadaan mentah. Beda dengan akikah. Nah, bagaimana kalau misalnya kok kemudian ada daging kurban, kemudian panitia nyembelih 1 dulu dimasak. Ini untuk makan-makan bagaimana? Itu caranya bukan diberikan dalam keadaan mateng, tetapi diberikan kepada salah satu panitia dulu. Ini bagian sampean. Oh ya sudah, disembelih saja. Atau mungkin bagian saya bilang saya kurban, nanti bagian saya yang sepertiga digunakan untuk, atau bagian saya dipakai saja untuk makan-makan, silahkan. Karena sepertiga ini sunnah paling banyaknya sepertiga. Seandainya lebih pun nggak apa-apa. Seandainya saya nyembelih kambing 1, kurban kambing 1, kemudian saya makan semua untuk keluarga saya, yang saya kasih Pak Anjar, kemudian kakinya 1 saya kasih Pak Kosasih, boleh nggak? Boleh. Nggak ada batasannya. Hanya kok terlalu kan gitu nih. Terlalu cuma numpang nama doang. Makanya kalau seandainya saya kok kurban kemudian sudah daging saya dibagi untuk makan-makan saja. Kecuali sedikit nanti dikasihkan siapa silahkan. Itu boleh. Nah, yang banyak bertanya tentang masalah penjualan kulit. Ini sebenarnya sudah menjadi topik dari dulu. Kenapa? Karena masyarakat itu pelit dan perhitungan. Setiap kali zakat ada orang tanya bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan uang. Wes, dari dulu sudah dibahas. Ada lagi yang tanya sebenarnya zakat fitrah itu 2,8 atau 2,4. Setahun cuma mengeluarkan 3 kilo saja masih dihitung. Sekarang kurban juga kayak gitu. Bagaimana hukumnya menjual kulit? Ya Allah, mbok nggak usah dijual, bagi saja kan selesai. Nih, bagi saja selesai. Yang memperbolehkan menjual cuma mazhab Hanafi. Itu pun nanti uangnya dibagi. Bukan untuk membeli plastik. Udah plastiknya nanti. Kalau mau beli plastik, apa kemudian upah jagal, yang kurban suruh ngasih uang 100.000 atau 500.000. Pokoknya panitia kurban menyiapkan penyembelian tetapi tambah 200.000 untuk apa? Untuk panitia. Jadi jelas. Paham insya Allah? Mungkin itu saja. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Cukup nih. Mas Pur lagi bahagia jadi. Kurban itu kalau sebenarnya kurban itu cuma nampaknya saja. Sebenarnya nggak ada orang kurban itu. Kurban itu seperti Nabi Ibrahim. Jadi nampaknya kurban kembalinya lebih banyak. Nggak ada ceritanya orang kurban kok kemudian habis, itu nggak ada. Nabi Ibrahim kurban badannya Allah Ta'ala ganti dengan kulit yang lebih baik. Dibakar, kulitnya paling baik adalah kulitnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyembelih keturunannya, Allah Ta'ala jadikan keturunan yang paling baik. Jadi kita kurban itu nampaknya saja. Masukkan uang 100.000 dalam kotak amal itu nampaknya saja. Nanti Allah Ta'ala siapkan yang lebih banyak.
Pokoknya kurban itu nampaknya saja, cuma pura-pura kurban. Hakikatnya Masya Allah, Allah Ta'ala menyiapkan yang lebih besar. Makanya ini pengorbanan awal. Kalau kita kok kurban duit saja masih berat. Kenapa dalam kitab ditulis, kenapa kok diperintahkan kurban? Karena sesungguhnya manusia itu terlalu cinta dengan harta. Padahal ketika dia mengatakan alastu birabbikum, dia sudah qalu bala syahidna. Dia bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhannya. Harusnya ketika dia mengatakan Allah Ta'ala Tuhannya, maka kita cinta kepada Allah. Tapi kita mengatakan cinta kepada Allah, prakteknya kita terlalu cinta pada diri kita. Lebih cinta. Dalam Yaqut Nafis bahkan dikatakan lebih cinta daripada segala-galanya. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita bayar zakat. Allah Ta'ala perintahkan kita. Kenapa? Karena kita terlalu cinta kepada diri kita. Cinta. Setiap yang berhubungan dengan diri kita, kita cintai. Termasuk anak kita, keluarga kita, harta kita cintai. Maka Allah Ta'ala perintahkan. Sekarang lebih cinta kepada Allah atau hartamu? Lebih cinta kepada Allah atau hartamu? Kita ngaku cinta kepada Allah Ta'ala. Tapi prakteknya coba. Untuk anak sekolah satu hari berapa? 5.000 minimal. Untuk anak sekolah. Nanti pulang jajan di rumah 10.000. Untuk istrinya berapa satu hari? 50.000. 50.000 kalau satu minggu berapa? 350.000. Untuk anaknya 10.000 satu minggu berapa? 70.000. Kalau anaknya 240.000. Seminggu 140.000 tambah 350.000. 500.000 paling tidak. Giliran kotak amal masjid lewat berapa? Berapa coba? Ada yang 50.000? Hampir tidak ada. Paling mentok itu 10.000 itu pun sudah merasa paling banyak. Rata-rata 2.000. Makanya kalau lihat kotak amal masjid itu setiap Jumat paling-paling jamaahnya ada. Dilihat 100 lebih, kotak amalnya cuma berapa? 200.000, 300.000. Kenapa? Karena kita pelit. Cinta pada Allah Ta'ala tapi hakikatnya kita ini Masya Allah. Coba kalau kita mau satu orang 50.000 saja setiap Jumat. 50.000 berarti kalau satu bulan cuma 200. Belum apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan anak kita untuk istri kita. Belum apa-apa itu. Masya Allah. Coba satu orang setiap masukkan 50.000. Nggak usah nyesel. Aduh keliru nggak usah. Makanya Masya Allah. Padahal itu Allah Ta'ala sudah menyiapkan. Lagi-lagi kita. Makanya Allah Ta'ala perintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah SWT pengen melihat bagaimana contoh ini loh uswah hasanah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah, aku siap untuk mengorbankan untukmu apa saja. Sampai anakku kalau harus korban, aku korbankan. Allah Ta'ala perintahkan. Nah kita tidak disuruh korban anak. Tidak disuruh korban waktu. Tidak disuruh korban jiwa. Kita hanya disuruh korban harta. Sedikit. Paling sedikit. Allah Ta'ala 1 tahun memberi berapa? Ini 1 tahun beri berapa? Hanya diminta berapa? Coba. Allah Ta'ala 1 hari memberi berapa? 24 jam. Cuma diminta berapa? 2,5 jam. Allah Ta'ala 1 bulan beri berapa? 1 bulan berapa hari? Enggak pernah kurang dari 29 hari. 28 hari paling sedikit. Enggak ada yang kurang. Duh bulan saya kemarin cuma ada 25 hari. Enggak ada. 1 hari kemarin punya saya waktunya cuma 20 hari. 20 jam enggak ada. Enggak pernah dikurangi. Cuma minta 3 hari dalam 1 bulan. Kita enggak kasih. Coba. Duit juga kayak gitu. Waktu pelit duit, pelit harta, pelit. Masya Allah. Makanya sekarang waktunya kita membuktikan kepada Allah Ta'ala. Enggak usah patungan sekarang. 1 orang 1 nuntun kambing 1 nih saya sembelih di Setiami, nih saya sembelih di masjid saya. Jadi miskin enggak ada ceritanya orang yang pemurah kok miskin itu enggak ada. Yang ada orang pelit akan mati dalam kekayaannya. Pulang dari kerja di Setiami mau makan lapar di kantin ada makanan ngitung. Waduh kalau makan di sini nanti kurang duitnya. Akhirnya pulang sudah masuk gang mau makan pun aduh sudah lapar banget tapi kok sayang duitnya. Pulang sajalah. Begitu pulang sampai di rumah tanya Bu ada lauk apa? Loh kirain sudah makan Pak. Walaupun punya uang 1 juta kalau kayak gini kelaparan Pak. Jangan dibiasakan makanya kita Islam ini mengajarkan kita sahok. Islam mengajarkan kita pemurah. Jangan senang menerima daging kurban tetapi senanglah ketika kita bisa berkurban. Tanya diri kita kalau kita kok menerima dengan memberi masih senang menerima maka berarti kita masih bakat menjadi orang miskin. Bakat menjadi orang miskin. Nabi sudah sering bersabda, pokoknya memberi. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz.
Kalau di Setiami kebanyakan daging kurbannya sedekahin lagi, Ustaz. Ya, Pak Anjar itu daging saya sedekahin buat panitia katanya gitu. Baik, ada yang bertanya nih Ustaz dari Pak Budiono dari Zoom. Boleh Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Pak Anjar. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Tadi yang sampaikan tadi adalah untuk konsumsi tadi, ini teknisi pertanyaan saya ini. Dan memang ini yang terjadi di kepanitiaan saya itu ya. Jadi memang mengambil sedikit dimasak oleh ibu-ibu. Kemudian untuk panitia gitu ya. Nah, ini kan waktu itu pernah ada yang satu pengorban itu, kemudian yang untuk masak-masak yang bagian dari saya tadi sampaikan tadi sepertiganya tadi itu ada seperti itu. Kemudian ini kalau sapi, misalnya sapi ini kan patungan 7 orang gitu ya. Ini teknis saja. Misalnya yang terjadi seperti yang terjadi kemarin seperti itu. Jadi tidak mengambilkan jatah siapa-siapa, tapi apa itu mengambil apa yang sedang dikerjakan itu oleh panitia itu diambil sebagian dimasak kemudian untuk panitia. Gimana Ustaz ya? Mungkin teknis ataupun hukumnya seperti yang sudah terjadi seperti itu Ustaz. Terima kasih. Yeah. Jadi kalau memang mau dibagikan asal comot itu tetap bagian panitia. Artinya panitia juga dapat, dia ngambil kemudian dimasak. Bukan ini dari saya kemudian saya masak kemudian saya bagikan, bukan. Artinya panitia yang mengambil daging untuk dimasak itu tetap mendapatkan bagian dulu. Misalnya ketua panitianya udah bagian saya dimasak, atau mungkin yaitu tadi satu orang dari yang kurban sapi itu di lobi dulu, ini bagian sampean nanti dimasak ya, oh ya nggak apa-apa, tapi nanti saya masih dapat bagian kan, masih insya Allah. Ini masih insya Allah, karena setiap yang berkurban misalnya sapi 7 orang satu sapi, kemudian nanti bagiannya bagaimana, apakah harus sama? Tidak mesti sama, tergantung daripada panitia. Kalau misalnya kok ini kurban tapi hartanya sedikit, dia memaksakan diri atau ikut arisan, satunya lagi memang sudah kaya, dia langsung bayar sekali, misalnya kok mau dibagi tidak rata pun nggak apa-apa. Yang namanya adil itu tidak harus rata, yang penting sama ridhonya. Oh nggak apa-apa, dia memang tidak biasa makan daging misalnya. Nah termasuk mungkin salah satunya misalnya kok dia dapat bagian, udah bagian saya untuk panitia, untuk masak-masak silahkan, itu nggak apa-apa, itu lebih aman. Bagaimana kalau langsung comot langsung dimasak begitu saja, itu dianggap barang barang bagiannya dibagikan matang. Nah itu yang nggak boleh. Seperti halnya saya masak, saya kurban, saya sembelih, saya masak kemudian saya bagikan dalam keadaan matang, itu nggak sah. Tapi kalau seandainya ada yang dibagikan dalam keadaan mentah, itu boleh. Artinya ini bagian saya yang matang saya bagikan, bagian saya matangkan, saya bagikan, bagian orang lain tetap saya bagi mentah. Itu tetap sah. Jazakallah. Jazakallah. Bagaimana Pak Budi? Sudah jelas? Ya sudah. Terima kasih Pak Anjar. Dari Pekayon Pak Ustadz. Beliau ini dari gedungnya di Pekayon sekarang. Ya, langsung. Terima kasih Pak Budi. Ada yang ingin bertanya lagi Pak? Nih, Mas Arpan, silakan. Ustaz mau nanya, kan mana yang dahulukan Ustaz? Jadi saya punya cicilan hutang, tapi saya mau mulai istiqomah setiap tahun berkorban. Itu terus